Pernah tiba-tiba meledak marah karena hal kecil di kantor? Atau air mata jatuh begitu saja saat sendirian, padahal kamu yakin baik-baik saja? Pernahkah kamu tiba-tiba meledak marah pada hal sepele di kantor? Atau air mata jatuh begitu saja saat sendirian, padahal kamu yakin sudah baik-baik saja? Bahkan, mungkin kamu mulai menyabotase hubungan baik, atau justru memancing drama tak perlu, seolah mencari masalah. Namun, itu baru lapisan paling aman. Ketahuilah, semua ini bukan tanda kegagalanmu. Ini sinyal brutal. Sinyal bahwa otakmu, yang selama ini nyaman dalam kebas, sedang dipaksa berubah. Bayangkan mentalmu bagaikan bendungan tua yang kokoh. Dari luar tampak tenang, namun di baliknya, menahan genangan air kotor, lumpur, dan sampah emosi bertahun-tahun. Saat kamu berani healing, kamu sebenarnya sedang membuka pintu air itu secara paksa. Semua kotoran tersembunyi kini mengalir deras. Pola ini tidak berhenti di situ. Inilah sisi healing yang tak pernah diceritakan motivator. Sembuh itu tidak estetik. Banyak yang keliru mengira kekacauan ini tanda kegagalan. Secara biologis, tubuhmu sedang menjalani semacam detoks emosional yang keras. Hormon stres, kortisol yang menumpuk, kini dipaksa keluar dari sel-selmu. Bayangkan detoksifikasi ini, paru-paru yang akhirnya membersihkan kerak asap bertahun-tahun, atau hati yang membuang racun mematikan. Prosesnya sama menyakitkan dan vital. Semua trauma, luka, ketakutan lama yang terkubur, kini muncul ke permukaan. Mereka menuntut perhatian. Inti masalahnya justru muncul dari bagian yang paling jarang dicurigai. Otak kita diprogram untuk menghindari rasa sakit. Saat healing mulai terasa perih, alarm bahaya akan berteriak. Berhenti. Inilah mengapa kamu mungkin merasa ingin mengisolasi diri, menyabotase hubungan baik, bahkan memancing drama tak perlu dengan orang terdekatmu. Jadi, inilah rahasia di balik healing turbulence. Semakin besar gejolaknya, semakin dekat kamu dengan kebebasan sejati. Kekacauan ini bukanlah kehancuran, melainkan proses pembersihan radikal. Lihatlah sekelilingmu. Berapa banyak yang menyerah di fase ini, lalu memilih kembali ke ketenangan palsu itu. Jangan biarkan dirimu jadi salah satu dari mereka. Ingat analogi merombak rumah tua. Saat merenovasi, kamu harus membongkar ubin yang retak, mencabut paku berkarat, dan membersihkan semua puing trotoar. Prosesnya memang kotor, menyakitkan, bahkan terkadang menjijikkan. Namun hanya dengan cara itulah, kamu bisa membangun fondasi diri yang kokoh, takkan goyah oleh badai kehidupan berikutnya. Jadi, apa yang harus kamu lakukan saat turbulensi ini menyerang? Jangan dilawan, izinkan dirimu berantakan sepenuhnya, lalu fokuslah pada satu tarikan napas dalam-dalam. Karena setelah semua air keruh itu tuntas mengalir, yang tersisa adalah kejernihan mutlak yang belum pernah kamu rasakan. Jika saat ini kamu merasa malah makin parah, ingat, ini bukan akhir dari segalanya. Bagaimana denganmu? Momen terparah apa yang kamu alami saat healing, yang justru kini kamu sadari adalah titik balik terbesarmu? Bagikan ceritamu di kolom komentar.